Mbak, action Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ganjil, hari ini saya Felin Ratu Ayu akan membahas mengenai salah satu kasus korban penipuan, dan tentunya ini juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi sang korban tersebut. Nilainya sangat fantastis, dan kalau aku lihat dalam penipuan tersebut ada sesuatu hal yang sangat ganjil yang nanti kita akan kupas tuntas, tentunya masih di Ganjil Misteri. Dan langsung aja saya akan perkenalkan bintang tamu saya pada hari ini adalah ada salah satu artis dari salah satu label terkenal, dan ini dia Mimi Farah, dan juga bersama lawyernya dengan Bapak siapa Bapak? Valentinus Chandra. Bapak Valentinus. Oke, Bapak, kita di sini akan mengupas tuntas kasus yang sedang dialami oleh Mimi Farah ya. Kalau tadi dapat informasi kerugian yang diderita itu totalnya sangat fantastis ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan kronologi kejadian tersebut awalnya seperti apa sih? Ya, baik. Sesuai dengan keterangan atau penjelasan dari klien kami, ya bahwa klien kami ini mempunyai teman sekolahnya dulu. Jadi karena dia nih seorang artis ya kan, dikenal oleh publik seperti itu. Nah, teman sekolahnya meskipun tidak dekat banget, yang katanya dia punya bisnis, itu menawarkan gitu. Jadi ada titip modal ya, bisnis titip modal, kemudian ada bisnis skincare. Nah, intinya pada akhirnya klien kita ya mungkin awalnya itu sendiri ya, coba untuk berinvestasi sesuai dengan yang dipromosikan, kemudian mendapatkan sesuai yang dijanjikan. Nah, dalam perjalanannya, karena dia ini seorang public figure, kemudian ikut mempromosikan bisnis ini, kemudian banyak teman-temannya yang mau untuk menginvestasikan dalam bisnis yang dijalankan oleh temannya tadi. Nah, awalnya dalam perjalanan itu semua berjalan mulus ya, apa yang dijanjikan itu dipenuhi. Jadi uang yang diinvestasikan dengan bunga yang dijanjikan itu dibayar tepat waktu sesuai dengan nominal yang sudah diperjanjikan. Cuma dalam perjalanannya, dalam mulai Oktober sebenarnya ya, mulai Oktober, November, ternyata usaha ini mengalami kolaps gitu, gagal. Nah, yang tadinya mungkin investasi itu kecil-kecilan begitu, tapi karena hasilnya bagus, ya kan, uangnya dilipat gandakan, kemudian makin banyak yang menginvestasi. Nah, posisi dari klien kita ini memang karena dia yang dekat sama si pelaku, ya kan, jadi teman-teman itu menginvestasi dalam bisnis ini melalui dia gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi beban moral ya, ketika kesininya ternyata investasi itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi ya pasti secara moral sangat down gitu ya. Dia kehilangan kepercayaan dari teman-temannya, kemudian kerugian yang dialami juga bukan dalam nominal yang sedikit. Itu yang dialami oleh klien kita. Nah, sejauh ini memang langkah yang sudah kita tempuh. Jadi kalau awalnya itu kan coba pendekatan secara persuasif ya, kekeluargaan, menemui pihak pelaku, sudah beberapa kali pertemuan, tetapi ujungnya masih belum jelas, sehingga kemudian kita mengambil sikap yang tegas. Kita membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kita sudah membuat laporan di Polda Jawa Barat. Seperti itu. Mimi, boleh diceritain nggak sih, kamu itu kenal dengan sang ini ya, teman kamu ini, untuk kemudian kamu mempercayakan investasi kepada beliau itu sudah kenal berapa lama?
kemudian kenapa sih kamu kok tertarik untuk menginvestasikan uang kamu, bahkan kamu juga di sini ikut mempromosikan ya, sampai juga di sini ada beberapa juga teman kamu yang pada akhirnya menuntut kamu nih untuk memberikan uangnya setelah tahu kejadian ini. Bisa diceritakan awal mula ketemu dengan sang pelaku? Untuk awalnya itu saya kan kenal di sosial media. Saya maksudnya lupa lagi dia tuh nge-DM atau langsung nge-WhatsApp gitu. Nah, awalnya di situ terus dia juga ngomong bahwa dia tuh pernah satu sekolahan. Berarti dia kakak kelas, karena dia juga nyebutin temennya itu temen aku ya. Nah, dan pada akhirnya kenal di WhatsApp. Seiring berjalannya waktu, dia itu sering menawarkan bisnisnya yang judulnya itu titip modal. Nah, saya tuh sering scroll di WhatsAppnya, statusnya dia gitu, karena dia kan kalau misalkan pencairan itu selalu distatusin gitu. Terus dia di status itu dia sering ngomong bahwa si titip modal ini tuh diputarkan ke usaha dan sudah berjalan lama gitu, dari 2021. Nah, kenapa orang-orang bertanya kok kamu bisa tergiur dengan titip modal ini? Yang pertama, dia bukanya dari 2021, terus mengiming-imingi keuntungan yang begitu lumayan lah. Istilahnya kan kalau misalkan kita pengangguran nih gitu di rumah gitu, pengen punya penghasilan, nah ini lumayan banget nih gitu. Maksudnya dengan adanya titip modal ini gitu. Nah, dan pada akhirnya saya di endorse. Awalnya juga dia mengendorse skincare karena dia punya 2 produk ya, skincare sama titip modal, dan pada akhirnya dia pengen endorse tuh ya dua-duanya gitu. Dan pada akhirnya lanjut, ya udah boleh-boleh aja, karena kan ya saya juga di WhatsApp udah lumayan lama gitu, dan dia juga sering order produk saya gitu. Jadi karena terlalu banyak dia menawarkan si titip modal ini dengan bahasa, "Beb, tolong promosiin dong titip modal, siapa tahu ada yang mau nitip, misalkan 2 juta kembali 2.300.000 gitu kan." Awalnya juga saya nggak pernah nih ngegubris ini gitu, karena yang saya niatkannya itu pengen nge-up skincare-nya gitu. Kok dia pengen kok dia menawarkan terus gitu, saya juga kan nggak enak gitu orangnya. Dan pada akhirnya ya udah dua-duanya tuh di-endorsein. Dan seiring berjalannya waktu, karena ini di-endorse-nya dua-duanya, yang ke-up itu titip modal gitu. Dan pada akhirnya banyak sekali itu yang nitip ya, investor-investor. Terus awalnya juga lancar-lancar aja gitu kan, nggak ada indikasi ini penipuan apa gimana gitu. Karena yang bikin percayanya itu ya orang di WhatsApp berteman gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Dan pada akhirnya ini collab katanya di bulan Oktober, dan saya juga bingung kok bisa gitu pas di tanggal 5 November, terus dia ngomongnya collabnya di bulan Oktober. Itu membuat saya jadi kaget gitu, jadi iya shock, nggak nyangka gitu. Kalau misalkan memang ini collab, harusnya dia ngomong dong gitu, ngomong di awal. Dan kita lihat pun lagi, gitu iya ya. Kita lihat pun kan di sini kerugian Oktober sama November gitu. Dan dia pun mengaku bahwa collabnya itu di bulan Oktober itu kepada suami saya dan kuasa hukum saya gitu. Pas saya nggak ada nyamperin ke rumahnya gitu. Pada akhirnya lah saya bertanya dong, kok kalau misalkan di bulan Oktober kenapa dia nggak ngomong, sedangkan saya aja masih transfer ke dia gitu dengan nominal itu yang fantastis gitu ya, istilahnya tuh bukan ratusan juta tapi ini miliaran gitu. Boleh disebut berapa nilai total kerugian semuanya itu 5,2 M gitu. Itu saya bener-bener membuat saya tuh kayak maksudnya kayak nggak nyangka gitu ya kan, saya kena musibah seperti ini itu, sampai fisik saya, mental saya, finansial saya pun ganggu semuanya gitu kan. Sampai saya harus ngorbanin suami saya, keluarga saya, anak saya. Apalagi saya ngelihat anak itu sampai sakit ikut-ikut kesini gitu kan, saya juga kasihan gitu. Dan pada akhirnya
saya kan pertama nih ngelapor dulu ke Polda, terus si Astri ini bicara bahwa mau ada itikat baik ya, bertanggung jawab. Saya juga ini taunya dari grup gitu ya, wah bener nih, berarti ini orang bener gitu, mau ada tanggung jawabnya. Dan pada akhirnya upaya saya itu nyamperin ke rumahnya, dan di situ pun saya ke rumahnya dari jam 2 siang. Saya nunggu, pengen ketemu, kita tuh pengen baik-baik aja gitu Kak, ngomong baik-baik aja gitu, tapi dia tuh nggak ada gitu. Sampai aku nggak tahu lah keluarganya ini berbohong apa kayak gimana sih, saya nggak mau suzon gitu kan. Dan pada akhirnya saya nyamperin ke rumahnya, terus ada kakaknya, katanya bilangnya si Astri ke polsek lagi nyocokin data katanya gitu. Dan ada kakak saya langsung telepon ke polsek, nanyain bahwa si Astri ada di polsek nggak, kalau ada maksudnya kita mau ke sono gitu. Pas ditelepon nggak ada, katanya nggak ada si Astri di polsek, berarti ya bohong dong gitu loh. Saya tungguin di rumahnya sampai jam 2 malam itu si Astri nggak mau nemuin saya. Sampai upaya-upaya saya, terus si Astri bilang katanya pengen ketemuannya di polsek. Udah ke polsek 6 kali pertemuan, itu cuma dipermainkan aja sama dia. Iya, bukan, si Astrinya ada, cuman kita nyocokin data, padahal udah cocok. Dia tuh tinggal ngakuin gitu bahwa uang yang dititipkan sama saya tuh, dia tuh tinggal ngaku gitu bahwa real, ini bukti semuanya tuh ada gitu, murni. Apalagi di bulan November Kak, itu jumlahnya 1,6. Kenapa sih gitu harus berbelit-belit, sedangkan saya menitipkan uang gitu ya, para investor saya itu nggak dengan cara berbelit-belit, saya pun mentransfer nggak pakai mikir gitu. Dan saya juga nggak tahu gitu kan, kenapa saya bisa ini gitu, gitu, sedangkan kan ini kan lumayan nominalnya gede, kayak orang terhipnotis lah, gimana sih Kak gitu kan. Saya juga sampai linglung, kok pas ada kejadian ini kok saya tuh nggak ngerasain berontak marah gitu di depan si Astri ini tuh gitu. Saya juga bingung nih, para agent pun sama Kak, semuanya. Iya, bingung. Itu yang jadi bingung saya tuh, kok bisa ya gitu. Itu ya, makanya tadi itu yang aku mau kupas tuntas di sini ya. Karena kalau aku lihat dengan nominal tentunya kan 5,2 ini kan kamu transfernya nggak langsung kan, bertahap kan. Iya. Ketika kamu pertama kali mau transfer tuh apa sih yang kamu rasakan saat itu? Kok dengan mudahnya kamu mentransfer uang sejumlah itu? Terus ada nggak sih rasa takut atau khawatir kamu waktu itu? Pasti ada rasa khawatir sama takut gitu ya, cuman kan orang yang mau nitip kan orang lain gitu kan. Jadi saya mah sebagai perantara, ya udah kalau misalkan ada yang nitip ya udah saya juga transfer gitu ke si NA ini gitu. Jadi nggak pakai mikir gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir kan dengan jumlah yang dititipkan itu nominal banyak gitu, nggak ada rasa takut, maksudnya bahkan rasa takut ya, rasa khawatir tuh kayak nggak ada gitu, aneh gitu loh. Pernah ketemu sebelum terjadi transaksi sama? Enggak pernah, karena si NA ini tuh kalau diajak ketemu tuh selalu nggak mau, alasannya ada aja. Yang pertama dia karena punya anak, katanya sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin usahanya. Ya mungkin ya ada benernya, cuman kan saya emang nggak tahu gitu kan kenapa ini orang kalau setiap diajak ketemu, padahal diajak ketemu tuh kita ngobrol face to face gitu. Kalau niat suami saya mah kan pengen perjanjian MOU gitu ya, kan gitu. Cuman kalau saya kan orangnya nggak mau ribet gitu, nggak mau memaksakan orang juga supaya kita bisa ketemu. Cuman kan saya juga nggak enak sama suami saya ngajak ketemu terus gitu, cuman ini orangnya nggak mau gitu, saya juga nggak bisa maksain. Terus kamu nggak ada rasa curiga waktu ketika kamu, ini orang aku mau investasi tapi kok nggak mau diajak ketemuan, hanya lewat transfer aja, apa kamu nggak ada rasa curiga? Nggak ngerti, soalnya ngeblank aja gitu Kak. Terus setelah kamu, kan tadi sempat kamu bilang ketika kamu sudah mengetahui bahwa ini dia menyatakan kolaps, kamu sempat pingsan ya? Itu pas kejadian ada DM ke saya, salah satu korban yang menitipkan uang ke si NA ini. Terus dia DM ke saya, kami Mi ada pesan nggak dari si NA
NA ini katanya. Pesannya itu kan berisi dengan assalamualaikum, titip modal ditutup. Nah itu ke saya mah nggak ada sama sekali. Bahkan saya taunya itu ada pesan itu tuh dari salah satu korban, dari orang lain. Iya, sampai saya pas baca, kata suami saya pingsan katanya. Pas saya dibangunin, kamu kenapa? Iya, ini aku dapat DM nih dari mungkin dari salah satu korban kali yang nitipnya langsung ke si NA ini. Coba lihat, serius, nah ini terus ini uang orang gimana gitu kan. Nah langsung lah besoknya bergegas ke rumahnya, dan di rumahnya itu udah banyak orang, aku nggak tahu itu orang-orang itu tuh siapa gitu kan, yang nitip langsung ke si Astri atau siapa yang ngajak orang lagi juga saya nggak tahu gitu. Jadi sebelum gini, sebelum Mimi melakukan transaksi ini ya, sebelum kamu percaya dengan orang itu, pernah nggak sih kamu itu face to face ngobrol mengenai bisnis sebelum terjadinya transaksi ini? Belum pernah sama sekali. Oh, jadi kamu berdasarkan rasa percaya aja, nggak pernah bertatap muka? Tapi ya lewat itu telepon. terakhir itu ya di sekolah gitu, di sekolah ini tahun berapa? Itu sudah lupa ingat juga kan? Iya, itu dia. Ini adalah suatu keganjalan tersendiri ya pemirsa, dimana biasanya kalau kita orang secara sadar ya kita mau melakukan transaksi bisnis kan pastinya kita akan melakukan face to face, kemudian habis itu dengan jumlah nominal yang fantastis, tentunya harusnya ada MOU, tapi ini Mimi melakukan transaksi tanpa bertatap muka, tanpa adanya MOU, dan langsung transfer ya. Dan gini, oke, ini sangat menarik ya nih. Aku mau tahu lagi, ketika kamu sebelum transfer tentunya kan ada telepon ya sama dia. Waktu dia telepon kamu tuh, ketika setiap kali kamu ditelepon sama si pelaku, apa sih yang kamu rasakan? Ada perasaan deg-degan atau badan panas dingin atau pusing atau bagaimana? Atau kamu langsung ketika dia bicara langsung kamu diem terus iya gitu atau gimana? Jadi kalau untuk telepon dia nggak pernah telepon, bahkan saya telepon pun nggak pernah ngangkat, cuma di WhatsApp sama voice. Jadi ketika dia ngomong A, jadi nurut aja gitu loh, tiba-tiba nurut, terus apa yang dia ngomongin ya jadi saya percaya gitu. Ya selesainya kalau aku lihat sih di sini sangat menarik ya, karena biasanya kalau kita secara sadar ya Pak ya, Bapak juga kalau kita mau menginvestasikan atau mengeluarkan uang kan tentu harus ada kejelasan. Betul. Bertatap muka dulu ya Pak ya, kemudian MOU. Tapi kalau di sini aku melihat dari kasusnya Mimi, kayaknya memang orang tersebut emang memiliki sesuatu hal yang artinya di sini bagaimana caranya mengikat korban supaya dia tidak berkutik, mengunci korban supaya dia itu nurut, kemudian bisa dikuras habis. Ya, karena kalau dari kasus kayak gini nih sangat langka. Biasanya kan para artis kalau investasi juga dia kan melalui tatap muka. Ini kan banyak juga lagi marak ya Pak ya. Setidak-tidaknya dibicarakan lah kalau misalnya bisnis ini punya dampak yang kurang bagus, terus penyelesaiannya seperti apa. Itu. Nah, ini kan sangat unik ya Pak kalau dilihat dari kasusnya ini. Kalau aku melihat sih berat banget ininya. Ya, ini pemirsa ganjil, ini dari tadi juga kita sudah merasakan adanya aura negatif yang ada di sini sejak tadi kita adakan wawancara dengan Mimi, dan sejak tadi Mimi menceritakan sesuatu, dia juga sekarang merasa kepalanya berat. Aku akan mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang membuat dia luluh tanpa harus bertatap muka, tanpa harus adanya MOU, menyerahkan uang senilai 5,2 M. Nah, sekarang aku akan melakukan ritual dan aku akan memastikan apakah betul prediksi aku bahwasanya beliau ini terkena hipnotis atau dendam. Karena kalau aku lihat dari tadi di sini sudah ada sesosok kakek-kakek tua, kemudian memakai baju hitam-hitam, celana pangsi hitam, tua. Kalau aku bilang kakek-kakek ini masih ada kaitannya dengan salah satu keluarga dari pelaku. Dan untuk memastikannya aku akan melakukan ritual. Ini nggak masalah ya, aku mau coba mengembalikan kesadaran kamu, karena kalau aku lihat tadi dari beberapa pertanyaan yang aku lontarkan
merasakan kayak ada tekanan, kayak semacam kamu juga sekarang ngeblank, bahkan tadi menuju jalan sini kamu sempat kehilangan handphone ya, dan itu juga dilakukan tanpa sadar. Dan kalau aku lihat di sini banyak juga keganjilan lain yang memang dialami Mimi. Pada akhirnya dia juga harus kehilangan uang yang diinvestasikan dari orang lain senilai 5,2 M. Pemirsa ganjil, saat ini saya sedang berkomunikasi dengan sosok pria yang saya sebut tadi, kakek-kakek tua, memakai topi hitam, celana pangsi hitam, baju hitam. Aku melihat ini dari daerah sekitaran pegunungan di Jawa Barat, dan dia juga sempat melontarkan kata-kata ancaman kepada saya. Dan seperti yang aku bilang tadi, prediksi aku bahwa teman saya ini dikunci ya. Jiwa dia terkunci sehingga sebagian dari diri dia kehilangan kesadarannya. Oleh sebab itu ilmu gendam atau hipnotis tersebut bisa masuk ya ke dalam tubuh teman saya, dan ini melalui voice note yang memang sudah aku lihat di sini. Orang itu memberikan mantra kepada kata-kata yang dilontarkan melalui handphone, dan ini juga di dalam diri wanita tersebut. Sang pelaku ini juga bukan kosong ya, dia juga memiliki suatu isian. Maka siapapun yang mendengarkan sabda atau ucapannya, maka dia akan tunduk ya. Itu kenapa pelaku juga tidak pernah menemui korbannya, tapi hanya melalui voice note. Dan aku akan mencoba untuk menyadarkan kesadaran dari teman saya, Mimi.
pemirsa ganjil, rutanya di sini lebih ke arah otak dan kesadaran yang diambil ya, sehingga dia nggak sadar dan kayak semacam sebenarnya dia ketika dia mentransfer setelah dia mendengarkan voice note-nya tuh dia kayak terhipnotis dan tertidur, dia belum tersadar. Energinya sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Basah. Tadi ini banget ini. Iya, sekarang tadi pas kakak ini panas gitu. Tapi enggak, Udah enteng. beneran ini nggak bohong. Beneran kak. Kamu udah beda ya mukanya sekarang. Tadi kayaknya banyak tekanan, kamu kayak baru bangun tidur ya. Kayak baru tuh kan. Beda ya. Ya. Nah, sekarang kamu ini kalau ngomong udah ada powernya. Tadi tuh kayak takut, kayak tekanan, kayak minum aja. Udah beneran loh, ini nggak bohong. Tadi berat banget tuh. Bahkan tadi pengen muntah, pengen ke sono. Nggak enak kan? Apa yang dirasain sekarang? Lega. Iya, alhamdulillah. Karena agak sendirinya ya. Ini harapannya Kak itu gimana? Nah, sekarang harapannya ini apa? Ke depannya mengenai kasus ini. Ya harapannya tolonglah untuk si pelaku ini, tolong secepatnya disadarkan, sing disolehkeun kalau bahasa Sunda mah gitu ya, supaya maksudnya tuh dia tuh sadar bahwa uang yang dititipkan itu tuh murni ke dia semua dan dia tuh mengakui gitu kan, karena ini kan menyangkut banyak orang gitu, kasihan, harus sadar gitu kan, jangan sampai ini didiemin akhirnya jadi panjang. Dan Pokoknya mungkin- jangan nyesel. Dan mungkin bukan hanya kamu ya korbannya, banyak korban-korban yang lain juga ya. Itu untuk mengantisipasi. Nah untuk para investor juga saya harapin gitu ya, mohon doa dan dukungannya. Apa yang saya upayakan ini buat siapa? Buat kita semua gitu kan. Terus untuk pihak yang berwajib juga secepatnya tanganin kasus ini, karena ini lumayan juga Kak. Ini udah hampir 3 bulan gitu. Iya. Jadi harapannya ya secepat mungkin masalah ini cepat beres, karena saya juga kan udah capek gitu kan. Udah capek apa sih? Kayak ngikutin kasus ini tuh kayak Telah. saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu Kak.
nggak bisa ngapa, bahkan suami saya sampai nggak kerja gitu kan. Ya, kayak buntu semua ya. Iya, kasihan gitu anak saya gitu kan, ngikutin ke sana ke sini. Ya pokoknya cepat disadarkan aja gitu si Astri ini. Misal ganjil misteri itulah tadi, maka belajar dari pengalaman dan juga kisah dari Mimi Farah ini, tentunya kita juga harus lebih hati-hati ke depannya, dan terutama buat para teman-teman artis dan tentunya masyarakat Indonesia khususnya juga, harap waspada jika mana kalian mengalami kisah yang sama ataupun ada orang yang menawarkan investasi kepada kalian, alih-alih menginvestasikan dengan keuntungan yang menggiurkan dalam waktu sesingkat mungkin, kalian patut patut mencurigai, karena biasanya di balik motif keuntungan yang menggiurkan itu terkandung atau tersirat sesuatu maksud yang pastinya sangat akan merugikan kita semua. Maka kita juga harap hati-hati ya Pak ya ke depannya juga ya. Untuk Bapak silakan kalau ada pesan dan pesan. Kalau dari pihak kita yang sudah dipercayakan oleh Afni, mengulang kembali harapan beliau tadi bahwa pertama tentu dengan langkah hukum yang sudah kita ambil, ya, kita sudah melapor ke Polda. Kita berharap bahwa pihak kepolisian kemudian bisa membuat persoalan ini menjadi terang benderang, gitu. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa dari satu korban total 5,2 miliar, belum dari yang lain-lain gitu. Apakah uang ini kemudian dia simpan atau dia habiskan, itu kan butuh penelaahan lebih lanjut gitu ya. Nah, kita berharap dengan langkah hukum yang sudah kita ambil, ya semoga akan dapat titik terang gitu. Jadi dengan memaksa pelaku untuk memberikan keterangan uang yang masuk ini arahnya kemana saja, sehingga mungkin bisa ditempuh untuk diambil kembali gitu. Kemudian kemudian untuk teman-teman investor yang lain yang menitipkan modalnya melalui klien kita, ya kita berharap untuk sama-sama berdoa, bersabar gitu ya, proses sedang berjalan gitu. Dan kalau kita berpikir mengenai beban, tentu beban dari klien kita ini lebih berat. Di samping dia kehilangan uang, dia juga mungkin kehilangan kepercayaan, kemudian ada beban moral karena kebetulan investasi ini berinya melalui dia gitu. Itu sehingga ya harapan kami bahwa semua proses yang sedang kita jalani bisa berjalan dengan baik, kemudian ada kesabaran dari teman-teman investor yang lain yang mungkin kehilangan uang juga ya dalam investasi ini. Itu sih Mbak. Baik, penikmat ganjil, demikian podcast kita hari ini, dan tentunya untuk Mimi dan Bapak mudah-mudahan proses segera berjalan sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan juga uangnya nanti segera dikembalikan dan proses hukumnya tetap berjalan ya, yang terbaik buat kalian semuanya. Dan juga buat pemirsa, doakan agar kasus ini juga segera akan diproses lebih lanjut dan mendapatkan titik terang. Terima kasih untuk penikmat ganjil yang sudah menyaksikan Ganjil Misteri. Jangan lupa tetap saksikan Ganjil Misteri di lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.